Bagi seluruh Habib di Indonesia, terutama yang bernaung di bawah Robitoh Alawiyah, Ba'alawi, kau harus tahu bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah junjungan kami, junjungan umat Islam. Oleh karena itu, kami berhak marah kalau ada siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti. Jadi, selama kau tidak bisa membuktikan bahwa kau keturunan Nabi Muhammad dengan tes DNA, maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kau harus buktikan bahwa hablulu kamu adalah J1 Bani Hashimi. Ya, kalau kau tidak menunjukkan bukti itu karena Nabi Muhammad adalah junjungan kami, maka kami berhak untuk marah. Kan komplotan si Rizik tolol bego itu. Kalian fitnah Kiai Imad yang bikin gaduh. Iya, memang kalau kita lihat secara kasat mata, mungkin cara kalian berpikir gini, ada segerombolan orang penipu, membodoh-bodohi orang, mentolol-tololkan orang, kemudian persekusi, merasa dia paling berkuasa, mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai pemilik kebenaran. Ketika ada orang yang membocorkan, mereka itu penipu, mereka itu tukang bikin gaduh. Jangan percaya, mereka itu bukan cucu Nabi gitu. Mereka itu selama ini menipu kita, mendustai kita. Memang kelihatannya dia bikin rusuh, tapi sesungguhnya dialah pahlawan itu, dialah pejuang itu, dia yang menunjukkan kepada umat bahwa selama ini mereka penjahat, mereka penipu, mereka menyebarkan kebohongan di mana-mana, menyebarkan dongeng sesat di mana-mana. Ada orang muncul seperti Kiai Imad membeberkan itu kebohongan, itu tidak ada dalilnya, itu kesesatan. Maka karena terlalu banyak orang yang sudah dibego-begoin, kemudian mengklaim bahwa Kiai Imad itu adalah penjahat gitu. Teman dulu gitu juga, para pejuang, para pahlawan kita diklaim tukang bikin rusuh sama Habib Menir Utsman bin Yahya. Menir Utsman bin Yahya membuat fatwa bahwa gerakan yang memprakarsai Geger Cilegon atau gerakan rakyat perlawanan di Banten itu sebagai ghurur, sebagai bentuk pemberontakan, sebagai bentuk perlawanan pemerintahan yang sah. Nah, kemudian dituduh begal itu segala macam. Tetapi hari ini kita sadar bahwa mereka adalah pahlawan, pejuang. Sementara orang-orang yang berada di ketiak Belanda waktu itu hari ini mengaku-ngaku sebagai pahlawan. Orang yang kabur dari negerinya karena perang, seorang pengecut, leluhurnya pengecut, datuknya pengecut, kabur dari negerinya waktu perang ke negeri orang. Kemudian hari ini koar-koar sebagai pejuang. Saudara, coba mikir. Bagi seluruh Habib di Indonesia, terutama yang bernaung di bawah Robitoh Alawiyah, Ba'alawi, kau harus tahu bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah junjungan kami, junjungan umat Islam. Oleh karena itu, kami berhak marah kalau ada siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti. Jadi, selama kau tidak bisa membuktikan bahwa kau keturunan Nabi Muhammad dengan tes DNA, maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kau harus buktikan bahwa hablu kamu adalah J1 Bani Hashimi. Ya, kalau kau tidak menunjukkan bukti itu karena Nabi Muhammad adalah junjungan kami, maka kami berhak untuk marah. Jadi kau tidak boleh mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad selama tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan hablulu adalah J1. Kalau kau belum membuktikan itu, maka saya berhak marah. Karena Nabi Muhammad adalah junjungan saya. Marah saya kalau kau mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti, maka saya marah dengan mengatakan kamu keturunan babi. Oke? Jadi kalau kau tidak benci, tidak. Tapi kalau kau tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan tidak bisa menunjukkan hablulu adalah hablu J1, maka saya berhak marah dan berhak mengingatkan kamu, dan marah saya adalah mengatakan kamu bukan
keturunan Nabi, tapi keturunan babi. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih dilakukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Saya punya pikiran itu durian. Coba ya kita maafin itu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik cerita, umur 18 tahun diminta. Padahal beliau umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk pancingan minta izin sendiri sama walinya, kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1, masih muda banget. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Ada figura, besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah, nggak usah jual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ya tetap ngoyak, bahkan melaknat. Pada akhirnya saya hutang-hutang. Itu asli itu. Namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya, saya kalau depan Habib siapapun Habibnya ya apa itu menunduk saya. Tapi akhir-akhir ini loh, Masya Allah, saya itu sering kok Habib itu hutang sama saya nggak dibayar. Sering. Dari nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya, banyak. Jadi ini yang apa itu jadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, mosok iya ada dzurriyyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Ba'alawi nyambung Rasul, bukannya tidak percaya, hanya eskal. Jadi beliau ini benar-benar dzurriyyah Rasul apa tidak gitu loh. Masa dzurriyyah Rasul seperti itu gitu loh. Pokoknya kami selalu cinta dengan dzurriyyati Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah kemudian nasabnya keliru, kemudian apa itu akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, dzurriyyah Rasul yang beredar ini, apa Habib-Habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu dzurriyyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya memper, gitu Pak? Ya, gitu Pak. Mundur. Aku Habib mabok ngene iki piye kowe? Ya. Gue oleh, Pak. Ya ora oleh. Lah kowe nggo Gusti Allah kowe mabok. Aku kira tau nglarang mbek aku lho. Iya. Kudu apa aku lho. Kowe usah duding aku. Iki lingkungan sapa? Lah kok Pak mana, Pak? Iki ganggu warga iki wong arep istirahat iki lho. Cepet. Mulih cepet mulih. Aku mau iki. Tenan. Ora pisan pindho aku krungu laporan lho aku lho. Aku keamanan kene. Piye? Iya. Tapi aku tekono ora. Cek kono piye sih? Lah kok Pak ngomong karo Allah Taala, kok ngomong Rasulullah surgamu paling. Dia baik. Gue ora baik. Ngomong aku ora tau nyatar mbek aku lho. Gue Pak nyatar mbek aku, Pak. Iya. Terus ngopo? Aku enggak penjara, Pak. Terus ngopo? Kelas piro? Kelas piro? 2 tahun. Ke urusan agama, Pak. Gue sudah baik, Pak. Ke lapor ke Habib lebih, Pak. Sudahnya mana?
Muli ya. Muli ya. Yang asli pasti nggak bakal marah. Ya ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi, ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli. Orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi. Ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turun Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya. Untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu. Untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur. Ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Ini akhlak orang Jawa itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling. Bukan, kita juga nggak boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan, pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan.